Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Alasan mengapa produksi massal dan kerahasiaan diserahkan kepada Bai Bing adalah Chu Xingyun. Awalnya, Chu Xingyun akan mengawasi bahkan jika dia tidak berpartisipasi, tetapi ada sesuatu yang salah dengan Guman. Sebelum kembali ke Akademi Jiuxiao, Chu Xingyun meninggalkan Mang Zhu di kereta, meskipun Mang Zhu tidak memiliki fungsi. Setelah Mang Zhu dihancurkan, ular piton yang menggigit akan merasakannya untuk pertama kalinya. Setelah mengkonfirmasi bahwa Mang Zhu rusak, Taiksu Ling Piton bergegas ke sisi Chu Xingyun untuk pertama kalinya, membawa Chu Xingyun, dan bergegas menuju lokasi di mana Mang Zhu rusak. Di sisi lain, di jurang ngarai, di lantai 21, Guman telah memasuki kondisi kegigihan. Sampai sekarang, dia tidak tahu berapa lama dia belum tidur. Setelah lama bertahan, Guman kehabisan minyak dan lampu, dan mungkin kehilangan kesadaran setiap saat dan tertidur di tanah. Tapi Guman tahu bahwa dia tidak bisa tidur di masa lalu, Chu Xingyun tidak ada di sini, dan Li Chunfeng lemah. Begitu dia tidur, dia dan Li Chunfeng akan mati. Mengepalkan giginya, Guman melambaikan pisau langit di tangannya, dan dia terus terbang monster. Pada saat ini, yang ditemui Guman bukan lagi tikus gua, tetapi kumbang abisal di ranah yin dan yang. Kumbang jurang sudah menjadi makhluk jurang maut yang sebenarnya. Ia hidup di jurang sepanjang tahun dan memiliki karapas yang tebal di sekitarnya. Dalam ukuran, kumbang abisal mirip dengan anjing besar, dengan tindakan gesit dan kekuatan yang tak ada habisnya. Jika bukan prajurit kaisar, dia bisa menghancurkan karapas kumbang. Guman tidak bisa bertahan begitu lama, dan dia tidak bisa bertahan di lantai 21. Dalam ngarai jurang, 10 lantai pertama adalah dunia tikus gua, dan setelah lantai ke-10, itu semua dunia kumbang abisal. Kumbang jurang adalah makhluk dalam keadaan yin dan yang tertinggi dapat mencapai yin dan yang 9 surga. Dengan peningkatan ranah, karapas kumbang abisal akan menjadi lebih tebal, kekuatan akan menjadi lebih besar, dan kecepatan aksi akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Hal yang paling menakutkan adalah mulut kumbang abisal yang menakutkan. Harta yang biasa dapat digigit sekaligus, seolah-olah itu adalah permen, dan berderit. Tubuh manusia tidak tahan gigitan kumbang abisal. Pisau langit barbar kuno, meskipun dapat memotong baju besi kumbang abisal tidak mudah. Jika tidak ada anggur empulur es untuk mengisi energi setiap saat, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama, dan orang barbar kuno akan kelelahan. Namun, bahkan jika ada anggur bubur es, banyak hal yang masih belum dapat dipulihkan. Keletihan pikiran dan menipisnya kehendak tidak ditambah dan dipulihkan oleh apotek biasa. Ketika Chu Xingyun mengendarai piton pemakan roh dan kembali ke kereta, Guman telah mencapai batasnya. Memandang tangan Li Chunfeng, Mang Zhu yang hancur. Jelas, Mang Zhu dipatahkan oleh orang ini. Sebelum keberangkatan terakhir, Chu Xingyun menjelaskan bahwa begitu situasinya kritis, ia menghancurkan manik-manik yang ceroboh, dan Chu Xingyun akan kembali sesegera mungkin. Melihat Chu Xingyun muncul, Li Chunfeng berkata dengan marah, Guman tidak bisa bertahan lagi, dan gantikan dia segera. Menghadapi desakan Li Chunfeng, Chu Xingyun tidak tergerak, membuka tirai dengan ringan, dan mengamati situasi di sisi Guman. Kondisi Guman memang tidak baik, dan telah mencapai batasnya, tetapi Chu Xingyun tahu bahwa saat ini, tembakannya bukan untuk menyelamatkannya, tetapi untuk menyakitinya. Kaisar Wu, bagaimana itu bisa dicapai dengan mudah? Meskipun, sebagian besar Kaisar Wu, setelah puluhan tahun, ratusan tahun, atau bahkan ratusan tahun, mereka terus-menerus mengasah kemauan mereka dan akhirnya menjadi Kaisar Wu. Namun, Kaisar Wu yang benar-benar kuat, yang berusia 30 tahun, mengandalkan kemauannya yang keras kepala untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi suatu kemungkinan dan mencapai tahta Kaisar Wu dalam satu gerakan. Semakin cepat Kaisar Wu tercapai, semakin besar potensi untuk pengembangan, semakin banyak manfaat, dan semakin tinggi ketinggian yang bisa dicapai. Jika Kaisar Zun adalah tujuannya, pastilah Kaisar Wu sebelum usia 30. Jika Anda bukan Kaisar pada usia 30, Anda tidak akan menjadi seorang Kaisar. Setelah mengalahkan Sima Changtian, pintu masuk Guman telah dilonggarkan, tetapi jika Guman tidak memiliki kemauan yang kuat, ia masih tidak dapat mencapai Kaisar Wu. Kemauan adalah eksistensi yang sangat abstrak yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata atau dilihat dengan mata telanjang. Kemauan sejati adalah kekuatan dunia spiritual dan keuletan jiwa. Guman saat ini sudah memiliki kekuatan untuk mencapai Kaisar Wu Huang, dan satu-satunya hal yang membatasi dirinya adalah kemauan keras. Waktu terbaik untuk melatih tekad adalah ketika ujung hidup dan mati tetap hidup. Di bawah perhatian Chu Xingyun, gerakan Guman menjadi lebih lambat dan lebih lemah. Awalnya, kumbang abisal dipotong dengan pisau, tetapi dengan berlalunya waktu, pisau Guman semakin lambat dan semakin lemah. Meskipun Sky Sword adalah prajurit kekaisaran, itu adalah senjata berat dan tidak ditandai oleh ketajaman.
Oleh karena itu, begitu daya dan kecepatan berkurang, kemampuan pemenggalan kepala sangat berkurang. Di bawah dua pisau berturut-turut, dua kumbang abisal hanya terbelah, tetapi mereka tidak terbunuh. Akhirnya, setelah membelah dua kumbang abisal berturut-turut, tindakan Guman melambat dan salah satu kumbang abisal menerobos pertahanan Guman, memukul dada dan perut Guman dengan keras. Di bawah rasa sakit yang hebat, kesadaran Guman tiba-tiba terbangun. Sangat menahan rasa sakit, Guman terus memegang pisau, tetapi ketika pisau itu diayunkan, itu sudah bergetar. Karena tidak dapat membunuh kumbang abisal, maka jumlah kumbang abisal meningkat di antara hanya beberapa napas, kumbang abisal di sekitar Guman telah meningkat dari 3 menjadi 5. Setelah membelah 3 kumbang abisal berturut-turut, kumbang abisal keempat dan kelima memukul bahu kiri dan perut kanan Guman, masing-masing. Di bawah benturan keras, lelaki purba itu terhuyung-huyung, berusaha keras untuk mengembalikan keseimbangannya, kumbang abisal ke-6 berebut, dan kumbang abisal ke-7 mencuatkan separuh tubuhnya dari gua. Menghadapi ini, Guman tidak bisa tidak mati. Jika Anda tidak dapat membunuh kumbang abisal dengan cepat, jumlah kumbang abisal akan meningkat. Yang disebut kepalan ganda tak terkalahkan dengan 4 tangan. Ketika kumbang jurang telah mencapai tingkat tertentu, Guman tidak bisa menahan bahkan dengan 3 kepala dan 6 lengan. Mungkinkah aku Guman, akankah aku mati di sini hari ini? Melihat kumbang abisal berkerumun, Guman ingin mati-matian, tapi sekarang, bahkan ketika dia menyentuh jarinya, itu sangat sulit. Terus terkena kumbang abisal, tubuh Guman sudah diambang kehancuran. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tetapi dia benar-benar tidak bisa bergerak, dan tubuhnya telah sepenuhnya mengabaikan perintah. Segala sesuatu di depan saya bergetar, semuanya kabur, berputar. Cahaya di sekelilingnya berangsur-angsur redup, Guman tahu bahwa dia toh tidak bisa mendukungnya. Melihat bahwa Guman akan jatuh ke dalam kondisi lesu, Chu Xingyun menghela nafas tanpa sadar. Tidak ada banyak waktu yang tersisa untuk Guman, dan itu tidak bisa lagi disia-siakan. Awalnya, Chu Xingyun tidak ingin menembak, tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa melakukannya tanpa itu. Perlahan berdiri, Chu Xingyun mengangkat tirai dan berjalan. Karena Guman tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai Kaisar Wu, Chu Xingyun tidak keberatan menembak untuk membantunya. Bagaimanapun, Guman tidak bisa membuang waktu lagi. Jadi sempurna dia harus memiliki fondasi yang sempurna dan masa depan yang sempurna. Melihat bahwa kesadaran Guman hampir jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung, tiba-tiba, suara kekerasan mencapai telinganya. Membuka mata masam dengan keras, Guman melihat ke arah suara. Seperti yang Anda lihat, kereta di sudut dihancurkan oleh kumbang abisal. Di langit potongan kayu, sosok layu Li Chunfeng, seperti boneka kain, dibuang lebih dari 10 meter jauhnya. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah, dan Li Chunfeng tampak sangat menyakitkan sehingga dia bahkan tidak bisa bersuara. Pada saat yang sama, setelah menabrak kereta, kumbang abisal tidak berhenti, memalingkan kepalanya dan mengunci matanya pada Li Chunfeng, yang semuanya putih. Melihat adegan ini, mata Gumang melebar dengan tajam. Dia tidak tidur lama, mata Guman ditutupi dengan mata merah. Di bawah mata tertegun, gambar dan suara Chu Xingyun muncul di pikiran Guman. Sebelum pergi, Chu Xingyun mendesaknya untuk menjaga Li Chunfeng, jadi dia tidak bisa terluka. Pada saat itu, Guman sangat percaya diri dan menepuk dadanya dan setuju. Tapi sekarang, tepat di depannya, Li Chunfeng telah terluka, dan selanjutnya, itu pasti akan terluka oleh hewan peliharaan sihir jurang maut, atau bahkan hancur berkeping-keping. Akhirnya, di mata Guman, setelah sedikit serangan, kumbang abisal berubah menjadi bayangan hitam, dan langsung melemparkan Li Chunfeng ke tanah. Sepasang penjepit yang kuat menahan Li Chunfeng, dan kumbang abisal perlahan membuka ujungnya yang tajam, yang bisa menggigit logam. Setelah jeda sedikit, yang tajam melaju dan menggigit tenggorokan Li Chunfeng. Tidak, menghadapi pemandangan ini, di mata Guman yang melotot, pembuluh darah meledak dan darah mengalir ke sudut matanya. Tangan kiri itu sulit. Guman mencoba segalanya untuk menghentikan tragedi itu. Tapi sekarang, Guman benar-benar kehabisan lampu, dan tidak ada jejak kekuatan di sekujur tubuhnya. Selain itu, mundur 10.000 langkah, bahkan jika Guman masih berada di puncaknya, dia tidak akan pernah bisa menghentikan semuanya. Guman berjarak lebih dari 30 meter dari Li Chunfeng. Bahkan di masa kejayaannya, sudah terlambat untuk berhenti. Jadi, tidak bisakah dihentikan, biarkan saja. Tidak, tentu saja tidak. Capai dengan keras. Meskipun hanya sia-sia, Guman masih ingin menghentikan kumbang jurang itu. Dia berjanji pada Chu Xingyun untuk melindungi Li Chunfeng sebelum dia kembali. Sudah terlambat untuk mengatakan. Mulut kumbang abisal yang tajam seperti tenggorokan Li Chunfeng dengan kilat. Melihat bahwa gigi tajam itu menyentuh kulit tenggorokan Li Chunfeng, pada saat itulah kumbang jurang kelihatannya tiba-tiba ditarik oleh seseorang, dan gigi tajam itu tidak bisa turun bahkan 1 titik. Pada saat yang sama, Guman hanya merasa bahwa tangan kirinya begitu berat sehingga sepertinya menampung 10.000 pon benda berat. Mulai sekarang, kesadaran Guman telah kabur, tetapi kemauannya tidak pernah lebih kuat.
Antara setengah mimpi dan setengah terjaga, Guman mengumpulkan semua kekuatan dari seluruh hati dan jiwa di tangan kirinya, menarik kembali dan merobek dengan panik. Dengan upaya Gumen, mulut kumbang abisal tampaknya diseret oleh Gumen, dan dia meninggalkan tenggorokan Li Chunfeng inci demi inci. Melihat bahwa Li Chunfeng akan diselamatkan, tetapi pada saat ini, beberapa kumbang abisal di sekitar Guman, sekali lagi meluncurkan dampak yang gila pada Guman. Matanya penuh amarah, meskipun kesadarannya telah kabur, tetapi wajah Gumen masih tidak sombong. Dia berbalik dengan tajam dan memandangi kumbang abisal yang mengelilinginya. 70 atau 8 kumbang abisal berdiri di sana seperti patung saat mata menyapu, dan karapas hitam mengerut berderit. Karapas dari kumbang abisal sangat keras, dan ketebalan dan kekuatannya sebanding dengan perisai berat. Tetapi pada saat ini, karapas yang sangat keras ini, seperti kertas rapuh di depan Guman, runtuh dan runtuh seketika. Banyak lendir hijau keluar dari celah-celah kumbang abisal. 7 atau 8 kumbang jurang, seperti selembar kertas tergencet kusut, dan akhirnya berkerumun bersama. Saat mengoceh, akhirnya, kumbang abisal di sekitar tubuh Guman diperas menjadi bola hitam bundar dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dan jatuh ke tanah. Perlahan-lahan menoleh, Gumen melihat lagi tidak jauh, kumbang jurang mencoba menyakiti Li Chunfeng. Tangan kiri secara bertahap mengerahkan kekuatan, dan seluruh kepala kumbang abisal langsung dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Kemudian, tangan kiri Gumen tiba-tiba menjentikan ke atas dan tubuh kumbang abisal, seperti cangkang, terbang keluar dari 20 atau 30 meter, dan jatuh ke dalam dinding gua yang keras dengan dalam. Tanda terakhir ancaman akhirnya dihilangkan, dan roh Gumen akhirnya rileks. Dalam kegelapan, Gumen kehilangan semua kesadaran. Melihat bahwa tubuh Gumen hampir jatuh di tanah yang keras, tidak jauh dari sana, sosok Li Chunfeng tiba-tiba berkedip dan muncul di samping tubuh Gumen, tangannya memegang tubuh Gumen. Melihat dari dekat, meskipun pria ini memiliki rambut putih dan mengenakan pakaian yang tidak berbeda dengan Li Chunfeng, itu bukan Li Chunfeng sama sekali. Sebenarnya, Li Chunfeng ini baru saja didandani oleh Chu Xingyun Yirong. Meskipun dia ingin menginspirasi potensi Guman dan menjadikannya Kaisar Wu, Chu Xingyun tidak akan pernah mengambil Li Chunfeng untuk mengambil risiko. Melihat Chu Xingyun mendukung Guman, Li Chunfeng, yang bersembunyi di sana oleh Chu Xingyun, berjalan perlahan di sudut gua. Mendekati, Li Chunfeng tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar baik untuk anak ini, tidak hanya menghancurkan kereta bernilai ratusan juta dolar, dia bahkan mengambil nyawanya sebagai taruhan untuk merangsang potensinya dan membuatnya menyeberang pada langkah yang paling sulit, bukankah saya bertemu dengan orang yang begitu mulia?" Menggelengkan kepalanya dengan iri, Li Chunfeng berkata, "Sejujurnya, anak ini terlalu baik, terlalu sempurna, kamu benar-benar tidak khawatir bahwa dia akan menjadi lebih kuat suatu hari, mengkhianati kamu." Mendukung Gumen dan bersandar dengan lembut di dinding gua, Chu Xingyun merasa lega. Memalingkan kepalanya untuk melihat Li Chunfeng, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, "Saya menghormati perilaku dan integritas Gumen. Jika suatu hari, dia benar-benar mengkhianati saya, itu pasti masalah saya. Saya tidak akan pernah menyalahkannya." Dihadapkan dengan jawaban Chu Xingyun, Li Chunfeng terdiam. Dia tidak bisa memahami ide-ide Chu Xingyun. Chu Xingyun dan Li Chunfeng saling kenal untuk waktu yang singkat dan memiliki kontak yang relatif sedikit. Mereka tidak saling kenal, tetapi kepercayaan Chu Xingyun pada teman dan mitra adalah apa yang paling dirasakan Li Chunfeng. Sebelum dikhianati, Chu Xingyun bersedia mempercayai teman dan rekannya. Bahkan jika seseorang mengkhianati, Chu Xingyun hanya akan menemukan alasan dari dirinya sendiri, dan tidak akan mencurahkan kemarahan pada pihak lain. Setelah membunuh kumbang jurang terakhir, tubuh Guman benar-benar tidak aktif. Sebaliknya, kehendak biadab kuno tidak hilang, tetapi telah menjadi lebih kental. Gumen dapat merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitar tubuhnya. Dia juga mendengarkan percakapan antara Chu Xingyun dan Li Chunfeng, tetapi tubuh Gumen tidak bereaksi dengan cara apapun. Kemauan berasal dari tubuh dan dibatasi oleh tubuh. Kaisar Wu adalah adanya kemauan yang kuat sampai batas di luar batasan dan keterbatasan tubuh dan beresonansi dengan dunia. Jika dikatakan bahwa sebelum Kaisar Wu, ia hanya menggunakan tubuh dan energi kultivasi dalam tubuh untuk bertarung. Kemudian, setelah Kaisar Wu, ia menggunakan kekuatan kemauan untuk memobilisasi energi dunia untuk bertarung. Kekuatan tubuh hanya bersifat tambahan, dan bahkan dapat diabaikan. Ciri khas Kaisar adalah kekuatan kemauan, cukup dengan kemauan, mereka dapat memobilisasi roh dunia dan melancarkan serangan yang kuat. Ambil contoh barbar kuno hari ini sebagai contoh. Hari ini, dia adalah paku bagi para penguasa di bawah Kaisar Wu. Setelah 30 meter, langsung menggunakan tekad Anda dapat berbicara tentang lawan langsung meremas. Kecuali jika pembebasan Vientiane, silakan keluar dari lubang hitam, jika tidak nasib Chu Xingyun dari kaum barbar kuno, masih merupakan nasib dari pembunuhan kedua tidak ada jalan keluar, bahkan yang disebut berjalan sesaat Dewa Udara tidak berpengaruh sama sekali. Tentu saja, tidak semua kaisar bela diri dibesar-besarkan seperti Gumen. Tidak semua kaisar awal kaisar bela diri dapat menekan kumbang anggota secara langsung pada jarak 30 meter.
Semuanya karena semangat bela diri barbar kuno Jinyu. Gumen sendiri, kekuatan anggota badannya sangat mengerikan, bisa digambarkan sebagai kekuatan brutal. Tapi jangan tertipu, kekuatan tubuh fisik Gumen tidak berlebihan. Jika Anda benar-benar ingin mematahkan pergelangan tangan Anda, 10 Gumen tidak akan mematahkan tangan Chu Xingyun. Tapi roh bela diri barbar kuno terlalu mengerikan. Karakter bela diri dari roh bela diri banteng emas adalah kekuatan tertinggi. Kebanyakan orang memiliki roh bela diri, dan setiap roh bela diri juga memiliki karakteristik roh bela diri. Misalnya, Wuling Wuling adalah Swift 3 sisi, dan karakteristiknya adalah kecepatannya. Ada juga menelan 3 ekor di alam. Fitur terbesar dari menelan 3 ekor di alam adalah bahwa kecepatan terbang adalah yang tertinggi di dunia. Karakteristik ini, bahkan jika itu menjadi Wuling, tidak akan berubah, dan kecepatan Bufan juga yang pertama di dunia. Adapun seni bela diri banteng emas barbar kuno, tidak ada hal seperti itu di alam, tetapi ada beberapa dalam mitos dan legenda. Menurut legenda, kekuatan banteng emas dapat menembus ribuan gunung, mengambil matahari dan bulan, dan menipu dunia. Seberapa besar kekuatan Taurus ini tidak bisa diukur, tetapi diakui sebagai yang terkuat. Belum lagi, simbol kekuatan dalam bentuk banteng, coretan kekuasaan juga dalam bentuk banteng, dan banteng itu sendiri mewakili kekuatan. Sebagian besar Kaisar Wu, bahkan di dunia Kaisar setengah langkah, tidak dapat memiliki kekuatan yang ditunjukkan Guman hari ini. Mengambil Bai Bing sebagai contoh, roh bela dirinya adalah tikus putih, dan karakteristik roh bela dirinya adalah kekuatan spiritual. Tikus putih ditemukan di alam. Bayangkan tikus putih kecil, seberapa kuatkah itu? Bisakah itu lebih besar dari sapi? Dalam hal kekuatan saja, bahkan jika suatu hari, Bai Bing menggantikan Kaisar Zun, kekuatan Bai Su Wuling masih tidak sebagus kekuatan yang ditunjukkan Guman hari ini. Sebelum datang ke dunia Qiankun, Chu Xingyun tidak pernah tahu bahwa Wuling masih memiliki karakteristik. Meskipun diketahui bahwa berbagai jenis seni bela diri akan menyebabkan banyak perbedaan, tetapi tidak ada banyak penelitian tentang ini. Dunia Qiankun berbeda, dan penelitian dan eksplorasi Wuling telah mencapai yang ekstrim. Wuling tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga memiliki nilai Wuling, dan memiliki lebih banyak karakteristik Wuling. Seni bela diri yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda. Kekuatan Taurus barbar kuno dan kecepatan Swift Swallow Bufan telah mencapai karakteristik seni bela diri terbaik dengan cara tertentu. Tentu saja, Guman sekarang bukan benar-benar seorang kaisar sejati. Meskipun ia memiliki kehendak Kaisar Wu, terasnya masih dalam keadaan longgar dan tidak rusak. Situasi barbar kuno jarang terjadi. Kebanyakan orang mendobrak pintu masuk, tetapi mereka terjebak dalam kehendak Kaisar Wu. Gumen sangat menarik, dengan kehendak Kaisar Wu, tetapi pintu masuknya tidak rusak. Namun, dengan kehendak Kaisar Wu, itu akan menjadi Kaisar Wu, perbedaannya hanya pada waktu. Pintu masuknya rusak, tetapi itu belum tentu Kaisar Wu, tetapi hanya Kaisar setengah-setengah, dan mungkin terjebak di sana seumur hidup, dan tidak akan pernah menjadi Kaisar Wu. Untuk merangsang potensi Gumen, Chu Xingyun menghancurkan kereta secara langsung, sehingga Gumen tidak bisa terburu-buru karena koma. Ini pada gilirannya, Gumen tidak tidur terlalu lama, hanya bangun setelah siang dan malam. Membuka matanya, Gumen tidak mengatakan apa-apa bersyukur, tetapi ekspresinya menjadi lebih tenang. Untuk Guman, apa yang baik untuk dikatakan? Untuk benar-benar memandang seseorang, itu masih tergantung pada apa yang dia lakukan. Karena kereta rusak, Chu Xingyun dan Li Chunfeng tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan dengan Gumen. Namun, karena dia berani menghancurkan kereta, Chu Xingyun secara alami punya rencananya sendiri. Memperbaiki versi sederhana Mangzu lagi, dan memberikannya kepada Guman. Jalan selanjutnya, dia hanya bisa mengandalkannya sendiri. Dengan Mangzu, Guman harus pergi ke lantai 108 Abyss Canyon dengan kekuatan satu orang dan memasuki Abyss of No Wind. Setelah ada bahaya dan membutuhkan bantuan, dia hanya perlu menghancurkan manik-manik yang sembrono, dan Chu Xingyun akan bergegas ke sisinya sesegera mungkin. Setelah mengambil Mangzu, Guman dengan hati-hati memasukkannya ke dalam pelukannya, tetapi dalam hatinya, dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menggunakan Mangzu ini sampai dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Kemudian, Chu Xingyun mengeluarkan toples ukuran manusia yang diisi dengan toples anggur es bubur, yang cukup umur untuk diminum selama setahun. Setelah mengambil altar anggur Bayu, Guman membawa altar anggur dengan tangan kiri dan pisau langit ke tangan kanannya. Setelah menganggukkan kepalanya ke Chu Xingyun dan Li Chunfeng, dia berbalik dan berjalan jauh ke dalam gua. Jalan selanjutnya hanya bisa dilakukan olehnya sendiri. Gumen tahu bahwa kereta yang rusak itu sebenarnya hanya alasan. Faktanya baris ini adalah pengalaman baginya. Guman percaya bahwa pada saat dia tiba di Abyss of No Wind, dia sudah menjadi Kaisar Guman. Setelah mengirim pergi Guman, Chu Xingyun memanggil Taiksu Devouring Spirit Python dan membawa Li Chunfeng kembali ke kota Jiuxiao. Melihat bahwa tidak perlu untuk melanjutkan gaya makan, Li Chunfeng hampir menangis dengan gembira. Untuk mengekspresikan perayaannya, Li Chunfeng mabuk selama seminggu berturut-turut.
Jika Chu Xingyun tidak muncul tepat waktu dan menyita semua ampulur esnya, orang ini mungkin mabuk. Untuk sekitar sebulan berikutnya, Chu Xingyun sedang mempelajari cara rune kecuali selama 3 jam sehari untuk berlatih 13 Sword of Blast. Namun, dalam proses penelitian, Chu Xingyun menemukan bahwa ketika simbol dan garis digabungkan sesuai dengan aturan tertentu, keberadaan seperti kata terbentuk. Kombinasi rune melahirkan rune. Setiap rune memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda, yang sangat ajaib. Setelah belajar selama lebih dari sebulan, Bai Bing menemukannya, dan bisnis angin dan panah tajam punya masalah. Meskipun dia tidak mau, Chu Xingyun masih harus meletakkan penelitian di tangan dan bertemu Bai Bing. Chu Xingyun masih menghargai bisnis peledakan panah emas yang tajam. Tanpa banyak uang untuk mendukungnya, tidak ada cara untuk berlatih terlalu lama. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ada masalah sebelum bisnis dimulai. Chu Xingyun masih di halaman kecil di Lingfeng Hall, tidak ada yang lain, hanya karena itu cukup sepi sehingga tidak ada yang akan mengganggu. Di halaman, Bai Bing seperti semut di atas panci panas, berjalan bolak-balik tanpa bisa diam sejenak. Melihat Chu Xingyun muncul, Bai Bing berkata dengan marah, ini rusak, sesuatu terjadi, sesuatu yang serius terjadi. Duduk dengan tenang di kursi kayu di halaman, biasanya, kursi kayu ini digunakan oleh Li Chunfeng, tetapi orang ini mabuk sekarang, dan sedang tidur di kamar. Tidak bertanya apa yang terjadi, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, nah, apakah Anda sudah melakukan semua langkah kerahasiaan untuk Blast Wind dan Golden Arrow? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Bai Bing pertama-tama terpana, dan kemudian dengan cepat berkata, tidak ada masalah dengan langkah-langkah kerahasiaan, saya telah melakukan semuanya. Oh, mari kita dengar, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh. Ketenangan Chu Xingyun, jelas terinfeksi Bai Bing, mengambil napas panjang, paksa Bai Bing membiarkan emosinya tenang. Menetap, Bai Bing menjelaskan dengan hati-hati. Setelah lebih dari 50 juta tahun pembangunan, dalam hal langkah-langkah kerahasiaan, umat manusia telah berkembang secara ekstrim, secara umum dimulai dari 2 aspek. Cara pertama adalah meningkatkan. Misalnya, rune adalah karakter besar, jadi jika Anda menambahkan sedikit, itu akan menjadi seekor anjing. Jika Anda mengubah titik di bawah, itu akan menjadi terlalu banyak. Meskipun hanya sedikit perbedaan, itu sama sekali bukan makna aslinya, dan kata-katanya telah berubah. Tentu saja, rune lebih dari 10 kali lebih rumit daripada karakter besar, dan peningkatan Bai Bing Zeng bukan 1 poin, tetapi peningkatan 9 poin. Poin-poin ini, meskipun ditambahkan, sebenarnya bukan bagian dari formasi. Tidak ada efek yang sebenarnya sama sekali. Jika Anda menggambar sedikit ke arah yang salah, itu akan mempengaruhi rune asli dan menyebabkan seluruh rune kehilangan efeknya. Cara kedua adalah pengurangan, yang juga bisa dikatakan disembunyikan. Misalnya, karakter anjing menjadi lebih besar ketika kurang. Tentu saja, Anda tidak bisa mengurangi poin itu, tetapi Anda bisa menutupinya dengan menutupinya, tidak masalah jika Anda melihatnya dari permukaan atau memotongnya untuk melihat bagian melintang. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum dengan kerahasiaan seperti itu. Jika Anda tidak mahir dalam keseluruhan sistem rune, saya khawatir itu akan memakan waktu puluhan ribu tahun, dan Anda masih ingin memecahkannya. Ada terlalu banyak kemungkinan. Namun, ini tidak cukup. Sejauh Chu Xingyun tahu, ada cara kerahasiaan yang lebih kuat, yang merupakan cara ketiga dari angin dan panah emas yang tajam. Penghancuran diri. Itu benar, hanya jika seseorang memasukkan energi ke dalam ledakan rune emas yang tajam, seluruh formasi akan memasuki proses penghancuran diri, dan penghancuran diri yang tak terhentikan setelah 3 detik. Berganti ke senjata lain, tentu saja tidak bisa melakukan ini, seperti pedang langit Guman, yang bisa dikatakan menghancurkan dirinya sendiri sekali. Namun, panah itu tidak penting. Lagi pula, Chu Xingyun merancang panah 1 kali. Dengan bahan angin dan panah emas yang tajam, tidak mungkin untuk mempertahankan dampak pertama. Karena itu ditakdirkan untuk digunakan hanya sekali, pengaturan penghancuran diri ini benar-benar baik-baik saja. Setelah menambahkan 9 poin dan menyembunyikan 9 poin, formasi asli, bahkan Chu Xingyun, tidak tahu. Sekarang, setelah Chu Xingyun bergabung dengan program penghancuran diri lagi, ledakan panah emas tajam ini pada dasarnya sama sekali tidak terpecahkan. Setelah energi dimasukkan, rune akan segera menghancurkan dirinya sendiri. Apalagi yang harus kita pelajari? Setelah memastikan bahwa langkah-langkah rahasia ledakan dan panah tajam tidak menyebabkan masalah, Chu Xingyun akhirnya menghela nafas lega. Aku mengambil gelas anggur, menuangkan segelas bubur es, dan dengan lembut mendorongnya ke Bai Bing. Chu Xingyun tersenyum dan berkata kepada Bai Bing Ben, ayo, minum segelas anggur untuk menenangkan diri, lalu ceritakan apa yang terjadi. Mengangguk dengan malu, Bai Bing dengan lembut mengambil gelas dan sedikit mengernyit, tidak tahu apakah akan meminumnya atau tidak. Bai Bing adalah orang yang terutama benci minum, jadi Chu Xingyun telah berulang kali memberikan empulur esnya, dan dia menolak untuk minum. Alasan mengapa orang benci minum adalah karena ayah Bai Bing adalah seorang pecandu alkohol, dia mabuk kapan saja dan di mana saja, dan sering memukuli orang, terutama ibu Bai Bing, yang sering dipukuli ungu dan biru.
Selain itu, hal yang paling tak tertahankan bagi Bai Bing adalah orang-orang yang minum alkohol selalu mengeluarkan bau yang sangat tidak enak. Kekuatan mental Bai Bing sangat kuat dan baunya sangat tidak menyenangkan, yang membuatnya tak tertahankan. Karena itu, ketika Chu Xingyun memberikan anggur empulur es, dia menolak. Dia tidak bisa menerima aroma anggur pada orang lain. Bagaimana dia bisa menerima bahwa dia bau sekali? Melihat keraguan Bai Bing, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, minumlah segelas. Anggur ini tidak biasa, itu bermanfaat dan tidak berbahaya. Setelah ragu-ragu menatap Chu Xingyun, Bai Bing berkata dengan ragu, saya tidak ingin minum, terutama karena saya tidak tahan. Setengah jalan melalui kata-kata, Bai Bing tiba-tiba membeku, mengangkat kepalanya dalam ketidakpastian, menatap Chu Xingyun, wajahnya penuh keraguan. Chu Xingyun masih menyimpan anggur, tetapi tubuhnya memancarkan aroma yang sangat baik. Chu Xingyun memancarkan aroma anggur, serta aroma buah yang manis. Tanpa sadar, dia mendekatkan kepalanya ke Chu Xingyun dan menggerakkan hidungnya untuk menciumnya. Baunya sangat enak. Melihat Bai Bing mengendus baunya sendiri, Chu Xingyun sedikit malu, tapi dia akhirnya tahu mengapa Bai Bing menolak untuk minum. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, jangan khawatir, empulur es saya diseduh dari 100 buah, 100 bunga, dan 100 roh. Apa? Bagaimana bisa begitu boros? Menghadapi Chu Xingyun, Bai Bing jelas sedikit tidak bisa dipercaya. Apakah ini boros? Melihat es di tangannya, Chu Xingyun harus mengakui bahwa itu memang terlalu boros dan tidak ada cara untuk menjadi lebih boros. Lagi pula, untuk Ye Xuesang tahun itu, statusnya setara dengan 5 kaisar besar dunia. Apa yang ingin dia lakukan, siapa yang tidak mau mendengarkan? Mengumpulkan sumber daya dunia, menyeduh anggur berkualitas, seberapa mewakah Anda mengatakannya? Namun, untuk empulur es, Chu Xingyun tidak bermaksud menjelaskannya secara rinci, tetapi menafsirkan Bai Bing dari sudut yang lain. Mengetuk toples anggur di tangannya, Chu Xingyun berkata, jangan berpikir bahwa jika Anda minum es, Anda akan berbau seperti anggur normal, dan akan berbau seperti itu. Bahkan, itu tidak akan seperti ini. Seorang pria yang minum empulur es akan memiliki aroma anggur dan buah di tubuhnya, dan baunya akan sangat segar dan alami. Wanita yang minum empulur es itu memancarkan aroma anggur dan bunga, dan lelaki itu mabuk. Itu parfum terbaik. Wow, benar-benar palsu. Mata Bai Bing berbinar penuh semangat. Letakkan anggur bening di depan hidung dan cium, aroma rumput roh, dicampur dengan nafas Bai Guo dan Bai Kau, benar-benar memabukkan. Dia menyesap kecil, dan tiba-tiba, aliran udara dingin turun ke tenggorokan. Beberapa saat diseduh di perut. Napas hangat naik dari perut dan mengalir ke hulu. Tanpa sadar, Bai Bing dengan lembut menghembuskan alkohol di mulutnya, dan tiba-tiba, Cilan Qi memenuhi seluruh halaman. Melihat Bai Bing dengan terkejut, Chu Xingyun terkejut. Bai Bing terlihat mungil, terlihat seperti gadis berusia 13 tahun yang belum berkembang, polos, murni dan bersih. Saya tidak pernah berpikir bahwa fisiknya, seperti Ciran, penuh aura. Anggur bubur es ini sangat aneh, orang yang berbeda meminumnya, dan baunya berbeda. Aroma yang dipancarkan oleh Bai Bing adalah Qilan Qi dan napas paling spiritual, yang juga menunjukkan bahwa Bai Bing adalah tubuh Cilan yang murni dan murni. Tubuh Zilan adalah fisik paling spiritual, dapat dilakukan dengan sedikit usaha, dapat dikatakan sebagai salah satu dari ratusan juta talenta. Menurut legenda, air liur tubuh Zilan adalah solusi roh bagi orang biasa. Minum itu dapat menghilangkan kotoran di tubuh dan meningkatkan bakat budidaya. Melihat Bai Bing dengan kagum, kecemburuan Chu Xingyun yang tak tertandingi, dibandingkan dengan Bai Bing, fisik aslinya cukup baik, dan itu rata-rata. Di sisi lain, Bai Bing menghembuskan alkohol di mulutnya dengan hati-hati, mengendus dengan gugup, dan memastikan bahwa itu adalah aroma seperti Cilan, lalu dia tersenyum manis. Setelah itu, Bai Bing dengan lembut mengangkat lengannya dan mengendusnya di depan hidungnya untuk memastikan bahwa aroma di kulitnya juga manisnya Bai Bing kiau setelah napas Cilan. Apa yang membuat Bai Bing paling bahagia bukanlah seberapa harum napasnya, tetapi rasa dan tekstur empulur es ini, yang benar-benar hebat. Empulur es sejuk di pintu masuk, tetapi hangat di perut. Bukan hanya itu, tetapi anggur empulur es ini penuh dengan aroma rumput roh, rasa manis dari buah roh, dan aroma bunga. Rasa ini hanya favorit wanita. Setelah melihat ke atas dan minum semua anggur di gelas, mata Bai Bing menjadi cerah. Dengan lembut mendorong gelas anggur di depan Chu Xingyun, meskipun Bai Bing tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata sepasang rusa yang mengemis sudah mengungkapkan segalanya. Sekali lagi, gelas anggur Bai Bing dipenuhi, dan Chu Xingyun berkata, meskipun anggur empulur ini lezat, Anda juga harus memperhatikannya. Jangan belajar Li Chunfeng. Minum sepanjang hari mabuk dan terlalu lama menunda. Sekarang, dengan senyum manis, Bai Bing dengan lembut menyesap empulur es manis dan merasakan rasa manis yang dipancarkan oleh empulur es. Dapat dikatakan bahwa tubuh dan pikirannya mabuk dan semua masalah telah memudar. Melihat Bai Bing benar-benar santai, Chu Xingyun akhirnya mengalihkan topik pembicaraan ke topik. Sekarang Anda dapat membicarakannya, apa yang terjadi? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Bai Bing mengekspresikan ekspresinya dengan serius dan menyatakan hal-hal lagi.
Sejak terakhir kali Chu Xingyun pergi, Bai Bing mulai mengenkripsi panah emas angin ledakan. 9 baris yang tidak berguna telah ditambahkan, 9 baris yang berguna telah disembunyikan, dan rune yang baru dibuat tidak dapat dikenali. Setelah menguji untuk memastikan bahwa ledakan panah emas tajam masih berlaku, Bai Bing mencoba membuat 100 panah tajam, dan kemudian membawa panah-panah ini ke militer. Saya tidak pernah berpikir bahwa Departemen Pengadaan Peralatan Perang Departemen Militer, setelah secara pribadi menguji kinerja panah, bahkan mengusulkan untuk membawa ledakan panah emas tajam ini ke Departemen Militer untuk pertama kalinya. Melihat marah pada Chu Xingyun, Bai Bing berkata, yang paling menyebalkan adalah mereka hanya memberi hadiah 10 juta batu roh. Mereka hanya mengirim anak-anak. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun mencibir, ya, yang membuatmu begitu kecil, benar-benar terlihat seperti anak kecil. Kamu, melihat Chu Xingyun dengan marah, Bai Bing berkata dengan marah, ini sangat populer, Anda masih mengolok-olok orang lain di sana. Melihat Bai Xingyun, yang berbalik dan membelakangi Chu Xingyun, mengekspresikan kemarahannya, Chu Xingyun tertawa. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, apa yang bisa marah? Setiap orang memiliki hak untuk bermimpi, kita tidak pernah dapat membatasi orang lain, bahkan mengendalikan hak untuk bermimpi. Mendengar Chu Xingyun berbicara tentang bisnis, Bai Bing berbalik dengan enggan dan mendengus, namun, orang-orang di Departemen Peralatan benar, kita harus mulai dari gambaran besar. Demi kemanusiaan, kita kehilangan sedikit apa itu. Dengan terkekeh, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah mereka mengatakan sesuatu kepadamu, mengorbankan ego, dan menjadi ego? Melihat Chu Xingyun terkejut, Bai Bing mengangguk dan berkata, ya, mereka berkata begitu, bagaimana Anda bisa menebaknya dengan sangat akurat? Melihat mendalam pada Bai Bing, Chu Xingyun berkata, tidak peduli bagaimana saya kira, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda pikir mereka benar? Dengan mengerutkan kening, Bai Bing berkata dengan depresi, tentu saja, apa yang mereka katakan masuk akal itu adalah dai. Tetapi karena itu adalah dai, aku marah. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, Bai Bing, kamu sangat pintar, dan kamu bahkan bisa mengatakan bahwa kamu adalah orang paling cerdas yang pernah kulihat. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, aku bisa memberitahumu banyak hal, tetapi dalam hal ini, kamu tidak bisa tumbuh. Maksudmu? Mata Bai Bing penuh dengan keraguan. Menatap Bai Bing dengan serius, Chu Xingyun dengan serius berkata, jangan tertipu oleh apa yang disebut kebenaran agung Anda, tenang dan tenang, hati-hati menilai, apakah yang disebut kebenaran agung ini benar-benar cocok. Melihat kosong pada Chu Xingyun, keraguan Bai Bing tidak berkurang. Menghadapi ini, Chu Xingyun menghela nafas tanpa sadar. Kecerdasan Bai Bing memang tinggi, tetapi Iki tidak sama dengan kecerdasan emosional, dan kecerdasan tidak dapat menggantikan pengalaman. Bai Bing terlalu banyak belajar. Dia mendongak dan menuangkan sedikit empulur es. Chu Xingyun berkata, Bai Bing, jangan meremehkan angin dan panah emas yang tajam, Anda harus tahu bahwa saya hanya menghabiskan ratusan juta batu roh ketika saya membeli kereta dan buku-buku itu, hanya ada 10 juta batu roh. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata dengan dingin, pikirkan sendiri. Dengan rasio pengembalian investasi yang berlebihan, akankah saya terus belajar di masa depan? Apakah Anda akan terus melakukan bisnis di bidang ini? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing tersambar petir. Melihat Chu Xingyun dengan ngeri, Bai Bing berkata, ya. Bahkan jika Anda bersedia untuk melanjutkan penelitian, tetapi Anda tidak dapat melanjutkan penelitian tanpa dukungan keuangan. Berdiri dengan cemas, ekspresi Bai Bing sungguh luar biasa serius, ingin terus belajar, tidak ada yang tahu berapa banyak tenaga kerja, bahan dan sumber daya keuangan untuk dikonsumsi, tetapi 10 juta batu roh, kita bahkan tidak mampu membelinya, bagaimana melanjutkan belajar? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, jika kamu bisa melanjutkan rune ini, apakah menurutmu apakah mungkin untuk membuat lonjakan nirvana, atau bahkan panah yang mengancam Kaisar Wu? Jika bisa, maka apa artinya itu? Tiba-tiba mata Bai Bing melebar. Di bawah tatapan mengerikan Bai Bing, Chu Xingyun dengan datar berkata ini adalah kebenaran tertinggi untuk mendapat untung paling besar dan menghasilkan uang paling banyak untuk mendukung saya melakukan penelitian ini. Itu hanya cara untuk memperjuangkan kekuasaan. Dengan mencibir, Chu Xingyun berkata, dan apakah Anda sudah memikirkannya, jika kita menerima proposal dari Departemen Militer dengan menakjubkan, lalu siapa lagi yang akan berinvestasi dalam penelitian di masa depan? Jika semua orang tidak belajar, bagaimana dengan teknologi pemurnian manusia? Kemajuan. Di antara ketukan kedua tangan, mata Bai Bing memancarkan cahaya yang tajam, dan dia sangat bertekad, saya mengerti bahwa Brother Chu, yang disebut membeli tulang emas dan kuda, bahkan jika hanya untuk merangsang antusiasme penelitian modal swasta, kita tidak boleh mundur. Mengangguk dengan gembira, Chu Xingyun berkata sambil tersenyum, ya, jika kita menakjubkan dan memberikan segalanya secara gratis, itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Saya khawatir tidak ada yang mau bergabung dengan bidang penelitian di masa depan. Hanya ketika kita memperoleh kekayaan negara kaya dan musuh melalui penelitian, kita akan menarik chaebol itu dan mengabdikan diri untuk segalanya. Jika suatu hari,
peralatan yang digunakan oleh pasukan manusia adalah senjata kerajaan, dan bahkan ketika senjata kerajaan, pasukan iblis kuat lagi, apa yang harus saya lakukan? Melihat Chu Xingyun dengan kagum, meskipun secara intelektual, Bai Bing bertanya pada dirinya sendiri tidak lebih rendah dari Chu Xingyun, tetapi dalam hal pengalaman dan pengalaman, kesenjangan antara keduanya benar-benar terlalu besar, itu jauh dari dunia. Melihat Chu Xingyun dengan sangat serius, Bai Bing berkata dengan tulus, "Kakak Chu, mari kita pimpin gambar besar. Aku sekarang jauh lebih buruk, aku tidak sanggup menanggung beban seberat itu." Melihat Bai Bing dengan ringan, Chu Xingyun berkata, tidak masalah ini, kamu hanya bisa memilih balok." Melihat kosong pada Chu Xingyun, Bai Bing berkata, "Mengapa? Jelas Anda adalah orang yang paling cocok untuk memilih balok besar, mengapa Anda memberikannya kepada saya? Saya masih jauh sekarang, dan yang paling penting bagi saya sekarang adalah mengikuti Anda, belajarlah di sekitar." Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Chu Xingyun berkata, "Apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu?" "Aku tidak bisa menonjol." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing tertegun. Selama pemikiran otak yang cepat, Bai Bing tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan hati-hati memandang Chu Xingyun. Bai Bing berkata dengan tidak pasti, "Mungkinkah itu karena airnya harum?" Mengangguk, wajah Chu Xingyun menunjukkan senyum lembut dan pepatah yang sangat lembut, jangan melihat permukaan Liu Xiang yang sangat kuat dan percaya diri, tetapi kenyataannya, hatinya sangat rendah. Mengambil napas dalam-dalam, Chu Xingyun melanjutkan, "Harapan terbesarnya adalah memiliki identitas yang cocok dengan saya dan berdiri bersama saya. Bagaimana saya bisa mengecewakannya?" Melihat penampilan lembut Chu Xingyun, Bai Bing memutar matanya tanpa sadar. Ini pertama kalinya dia melihat pria yang sangat tergila-gila. Melihat ke belakang dengan hati-hati, sejak Sui Liu Xiang mengungkapkan pikirannya, Chu Xingyun mengecilkan keberadaannya. Yang pertama adalah menyerahkan tim reinkarnasi ke Sui Liu Xiang. Jika tidak, Ren Sui Liu Xiang begitu kuat sehingga Chu Xingyun tidak setenar itu. Sebagai seorang jenderal tim, Sui Liu Xiang tidak akan pernah mau berdiri sama dengan Chu Xingyun secara adil, bagaimanapun juga Chu Xingyun adalah raja dari tim reinkarnasi pada saat itu. Untuk menjaga perasaan Sui Liu Xiang, Chu Xingyun menyerahkan tim kepada Sui Liu Xiang, dan di dalam tim, identitas Chu Xingyun dikurangi menjadi minimum, bahkan bukan penggantinya, hanya menggantung namanya. Untuk membantu Sui Liu Xiang membangun prestisenya, Chu Xingyun bahkan jarang pergi ke tim. Ketelitian dan perhatian seperti ini membuat Bai Bing iri. Tidak hanya itu, kemampuan Chu Xingyun jelas, tetapi ia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya. Terlepas dari orang-orang di tim, tidak ada orang luar yang tahu betapa kuatnya Chu Xingyun. Mulai sekarang, semua orang berpikir bahwa Guman dan Sui Liu Xiang adalah dua supremasi surgawi dari tim Liu Yun. Siapa yang akan tahu bahwa bahkan jika kedua orang ini diikat bersama, mereka bukan lawan dari Chu Xingyun saja. Belum lagi hal lain, 365 budak pedang lubang hitam Chu Xingyun sudah cukup untuk menyapu semuanya. Untuk memenuhi ide yang disengaja dari Sui Liu Xiang, Chu Xingyun mengumpulkan bulu-bulunya yang indah dan menutupi cahaya terang yang dipancarkan dari tubuhnya. Dia bersedia menjadi biasa, yang benar-benar patut ditiru. Mengapa tidak ada orang yang mencintai dirinya sendiri seperti Chu Xingyun mencintai Sui Liu Xiang? Hati Bai Bing benar-benar terlalu cemburu. Sambil menggelengkan kepalanya, Bai Bing berkata, "Saudaraku Chu, apakah kamu suka gadis tipe gadis yang kuat dan kuat?" Menghadapi pertanyaan Bai Bing, Chu Xingyun tertegun dan menggelengkan kepalanya secara acak dengan senyum masam, "Jangan salah paham. Liu Xiang tidak seperti ini sebelumnya. Dia juga mengalami beberapa gangguan sebelum dia menjadi seperti ini." Setelah jeda, Chu Xingyun dengan serius berkata, "Bukan karena dia kuat aku mencintainya. Tapi karena aku mencintainya, jadi aku mencintai kekuatannya." Dengan senyum lembut, Chu Xingyun berkata dengan sangat lembut, "Karena aku mencintainya, aku mencintai segalanya tentangnya, tidak hanya kekuatannya, tetapi juga kekurangannya." Menggelengkan kepalanya dengan iri, Bai Bing tidak ingin disalahgunakan lagi. Membungkukkan wajahnya, Bai Bing berkata, "Oke, jangan bicara tentang kalian berdua, mari kita kembali ke topik." Bersihkan tenggorokannya, Bai Bing berkata, "Selanjutnya, mari kita bahas intinya. Kondisi apa yang harus kita terima?" Menghadapi pertanyaan Bai Bing, Chu Xingyun bahkan tidak memiliki minat dalam diskusi. Dia langsung berkata, "Tidak perlu membahas intinya. Ada 3 total. Yang pertama adalah 100 miliar batu roh dalam bentuk uang tunai. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Artikel kedua adalah untuk menyerahkan ke Pulau Tianyun Workshop di pulau itu, dan 100.000 pengrajin di Tianyun Workshop secara gratis. Pasal 3. Departemen Militer harus memprioritaskan pembelian panah yang diproduksi oleh kami, hanya setelah pembelian kami selesai kami dapat membeli panah yang diproduksi oleh bengkel lain." Menghadapi ketiganya Chu Xingyun, Bai Bing tertegun. Tidak peduli seberapa berani dia tidak berani membuat kondisi gila seperti itu. 100 miliar batu roh, ini sebenarnya masalah sepele, setelah semua pengeluaran tahunan Departemen Militer dalam triliunan. Tapi Pulau Tianyun adalah masalah besar. Pulau Tianyun sangat besar sehingga jika digunakan untuk hidup, ia dapat hidup bagi puluhan juta orang.
Tanah di Pulau Tianyun kaya akan besi olahan, jadi ratusan juta bambu panah tumbuh di tanah. Arrow bambu adalah spesialisasi Pulau Tianyun. Arrow bambu tidak terlihat dimanapun kecuali Pulau Tianyun. Bambu panah adalah bahan terbaik untuk produksi panah. Cabang-cabang bambu panah bahkan tidak perlu dipangkas. Setelah pemotongan sederhana, mereka dapat digunakan secara langsung untuk membuat poros panah. Daun bambu panah, ringan dan kuat, adalah bahan terbaik untuk bulu panah. Poros panah dan bulu dapat disediakan oleh bambu panah, dan bahkan panah tidak diperlukan. Bambu panah tumbuh di tanah yang kaya akan zat besi, jadi setelah menyerap banyak unsur besi, bambu panah sangat keras. Hanya perlu untuk mengukir larik emas tajam pada poros panah bambu panah untuk merangsang besi halus yang terkandung dalam bambu panah dan mendesak semangat emas tajam. Memotong bambu sebagai panah dan menggunakan daun bambu sebagai bulu panah membuatnya mudah untuk menghasilkan panah, baik dalam hal output dan kinerja itu pasti akan sangat meningkat. Namun, karena manfaatnya terlalu besar, Bai Bing merasa tidak mungkin untuk mewujudkannya, dan Departemen Militer tidak bodoh. Bagaimana bisa memberi manfaat besar? Sedangkan untuk 100.000 pengrajin, Bai Bing tidak peduli tentang itu. Bagaimanapun juga, dengan pengalamannya, sulit untuk memahami apa artinya bagi pengrajin tua yang telah meninggal selama beberapa generasi. Sebenarnya, apa yang benar-benar dicari Chu Xingyun adalah 100.000 pengrajin ini. Tanpa pengrajin yang berpengalaman dan terampil, panah tajam angin ledakan tidak apa-apa untuk dikatakan, tetapi jika ada penemuan yang lebih dalam dan lebih rumit di masa depan, siapa yang akan membuatnya? Di Qiankun World, Pulau Tianyun, Tianyun Workshop, dan Tianyun Craftsman adalah eksistensi paling terkemuka di Qiankun World dan satu-satunya pengrajin yang mampu mendapatkan reputasi Tiangong. Jika Chu Xingyun secara langsung membidik pengrajin Tianyun, itu tidak mungkin berhasil. Tapi sekarang, Chu Xingyun menargetkan 100 miliar batu roh dan seluruh Pulau Tianyun, yang telah mengalihkan perhatiannya. Untuk senior sejati, siapa yang termasuk ke dalam Pulau Tianyun, dan berapa banyak uang yang telah diperoleh Chu Xingyun, mereka tidak akan peduli sama sekali. Lagi pula Pulau Tianyun masih menjadi wilayah umat manusia. Tetapi 100.000 pengrajin sangat berbeda, itulah yang telah dikumpulkan manusia selama ribuan tahun. Sejauh menyangkut Chu Xingyun, semua elit dan detail umat manusia ada di Pulau Tianyun. Meskipun saya merasa bahwa permintaan Chu Xingyun sangat dibesar-besarkan, tidak ada kemungkinan untuk mencapainya sama sekali, tetapi Bai Bing tidak mengatakan apa-apa. Saya belum mencobanya. Siapa yang bisa menjamin bahwa pihak lain tidak akan setuju? Pada bulan berikutnya, Chu Xingyun terus mundur dan bekerja keras untuk memperbaiki 13 pedang ledakan, serta mempelajari cara rune. Sementara Bai Bing tidak menganggur, ia langsung mengajukan 3 syarat utama ke Departemen Militer, yang menyebabkan keributan. Ketika Chu Xingyun sengaja tidak menekankan dan bangun, Bai Bing salah, dan dia fokus pada Pulau Tianyun dan Jianzhou, dan sedang berdebat dengan Departemen Militer. Tetapi bagaimana militer dapat berbicara dengan baik? Di bawah sengketa yang sengit, militer mengajukan syarat. Tidak ada masalah dengan bonus 100 miliar. Pulau Tianyun, Tianyun Workshop, dan pengrajin Tianyun juga bisa memberikannya. Ini bukan masalah. Bahkan artikel ketiga, prioritas pembelian panah, disepakati. Namun, Departemen Militer mengajukan persyaratan, yaitu, pendapatan panah, Departemen Militer membutuhkan bagian 50%. Dengan kata lain, jika Anda membeli panah orang lain, salah satunya adalah 10 batu roh, maka jika Anda membeli panah Kamar Dagang Baiyun, hanya 8 batu yang akan dibayar. Menghadapi permintaan ini, Bai Bing tidak berani membuat keputusan tergesa-gesa, tetapi memanggil Chu Xingyun keluar dari ruang reinkarnasi lagi. Awalnya, Bai Bing berpikir bahwa Chu Xingyun akan marah, dan dia menolak untuk setuju. Tapi tanpa berpikir, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa, dan dia langsung setuju. Pagi-pagi keesokan paginya, Chu Xingyun menemani Bai Bing ke markas militer dan menandatangani serangkaian perjanjian. Bai Bing menandatangani perjanjian dengan Kementerian Militer atas nama Kamar Dagang Baiyun. Kamar Dagang Baiyun adalah nama kamar dagang yang didirikan oleh Bai Bing. Putih adalah putih Bai Bing, dan awan adalah awan Chu Xingyun. Seperti namanya, ini adalah kamar dagang yang dimiliki bersama oleh keduanya. Perlu disebutkan bahwa Kamar Dagang Baiyun adalah milik Bai Bing dan Chu Xingyun. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa Bai Bing dan Chu Xingyun adalah milik Kamar Dagang. Atas dasar ini, Chu Xingyun menyerahkan desain cetak biru ke Kamar Dagang Baiyun, yang sepenuhnya dimiliki oleh Kamar Dagang Baiyun. Sebagai imbalannya, Kamar Dagang Baiyun menyerahkan Pulau Tianyun, Tianyun Workshop, dan 100.000 pengrajin Tianyun kepada Chu Xingyun. Sejak melakukan bisnis, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan komersial, tidak peduli seberapa baik hubungan antara Bai Bing dan Chu Xingyun, ini tidak dapat diubah. Bagaimanapun, bisnis itu sangat serius, ini adalah medan perang tanpa asap, bukan permainan anak-anak. Dalam keadaan pendirian bersama 2 orang, karena Chu Xingyun memberikan rencana desain dengan banyak nilai, itu wajar untuk mendapatkan hadiah karena tidak dapat dikatakan bahwa Bai Bing tidak menunjukkan apa-apa, tetapi masih dapat memiliki setengah dari saham. Ini bukan cara untuk melakukan bisnis.
Sekarang, kamar dagang Baiyun memiliki gambar desain angin bertiup dan panah emas. Ini sudah menjadi perawatan Bai Xing oleh Chu Xingyun. Adapun pengembangan selanjutnya, itu tergantung pada Bai Bing. Di sisi lain, alasan mengapa segala sesuatu di Pulau Tianyun dipindahkan dengan nama Chu Xingyun tidak murni demi kepentingan. Dengan kontrak ini, Bai Bing berhasil menjentikan Departemen Militer. Tepatnya, Departemen Militer yang mengejar manfaat langsung terlalu banyak dan mengabaikan pengrajin Tianyun yang lebih strategis. Dalam benak orang-orang berpangkat tinggi di Departemen Militer, pengrajin adalah pekerja, dan dapat dikumpulkan kapan saja, apa yang sulit. Namun faktanya, bagaimana para pengrajin Tiangong bisa begitu sederhana? Sebagai pembangkit tenaga militer, Pulau Tianyun selalu terisolasi dari dunia selama hampir 10.000 tahun. Pengrajin Tianyun telah mengembangkan sistem pengrajin yang matang di pulau itu. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari 100.000 pengrajin telah menjalani banyak studi, meraba-raba, dan belajar secara sistematis semua jenis pengetahuan dan keterampilan pengrajin pengerjaan. Apa yang disebut pohon berumur 10 tahun dan pohon berumur 100 tahun belum dinodai oleh 80 dan 80 tahun. Mereka belajar keras dan ingin mencapai tingkat pengrajin Tianyun. Setiap pengrajin Tianyun sejati adalah seniman papan atas. Mereka harus mahir melukis, mengukir, kaligrafi, 3 keterampilan utama, dan semua harus mencapai tingkat master. Tanpa 100.000 pengrajin ini, Chu Xingyun hanya bisa memperbaiki dirinya sendiri, tidak peduli apa yang dia teliti. Dengan 100.000 pengrajin ini, tidak peduli apa yang dimiliki Chu Xingyun, ia dapat langsung menjelaskannya, dan orang yang berdedikasi akan bertanggung jawab atas percobaan untuk memverifikasi dugaan Chu Xingyun. Setelah produk matang tersedia, 100.000 pengrajin dapat memproduksi secara massal produk tersebut, dan tidak semua orang bisa memainkannya. Semakin tinggi posisinya, semakin berat kekuatannya, semakin kurang pemahaman tentang akar rumput. Tidak hanya dunia alam semesta, tetapi juga benua spiritual sejati, semua ruang, semua negara, dan kekuatan semua dunia terus-menerus membuat kesalahan serupa. Berorientasi pada orang, bakat adalah aset yang paling berharga, banyak orang tahu kalimat ini. Tetapi berapa banyak orang yang benar-benar dapat mengabaikan manfaat besar di depan mereka dan menjadi orang yang berorientasi. Ketika tingkat tinggi Departemen Militer telah mengarahkan perhatiannya pada kepentingan di depan mereka, secara alami mengabaikan keberadaan pengrajin Tianyun. Bukan hanya karena mereka terlalu peduli dengan kepentingan langsung, tetapi yang lebih penting, mereka terlalu jauh dari tingkat akar rumput, mengabaikan pengrajin Tianyun. Mulai sekarang, setelah menandatangani perjanjian dengan Kamar Dagang Baiyun, semua yang ada di Pulau Tianyun adalah milik Chu Xingyun. Baik Bai Bing dan Chu Xingyun memahami pentingnya dan perlunya operasi ini. Setelah mentransfer semuanya dari Pulau Tianyun ke Chu Xingyun, Pulau Tianyun tidak akan lagi tunduk pada batasan dan batasan militer. Pada hari itu, ketika Yundao bukan lagi milik Kamar Dagang Baiyun, tetapi hanya untuk Chu Xingyun, sulit bagi militer untuk mengganggu apapun di Pulau Baiyun. Kamar Dagang Baiyun yang menandatangani kontrak dengan Kementerian Militer, dan Kamar Dagang Baiyun hanya distributor Pulau Tianyun dan Blasting Arrow, dan tidak memiliki afiliasi satu sama lain. Keduanya sangat menyadari bahwa Kamar Dagang Baiyun adalah cangkang yang dapat dibuang kapan saja, dan Pulau Baiyun adalah akar dari kebangkitan mereka. Selama Pulau Baiyun hadir, Chu Xingyun dan Bai Bing juga hadir. Keberadaan Kamar Dagang Baiyun dapat dibangun kembali kapan saja, dan dapat dibangun sebanyak yang diperlukan. Sekali lagi, bakat adalah sumber daya yang paling berharga. Di bawah serangkaian operasi mencuri naga dan membalikkan Phoenix, Bai Bing dan Chu Xingyun dengan cepat menyelesaikan semua prosedur sementara Departemen Militer tenggelam dalam kegembiraan negosiasi kontrak. Hingga saat ini, bahkan jika Departemen Militer bertobat itu tidak berguna, dan reformasi dilarang keras. Belum lagi Departemen Militer, bahkan jika Kaisar dekat, dia tidak akan pernah mengubah keputusan yang baru saja dibuat, terutama keputusan kolektif yang dibuat oleh Departemen Militer. Kalau tidak, penolakan itu bukan satu orang, tetapi seluruh Departemen Militer ditolak. Setelah menyelesaikan semua formalitas, Chu Xingyun mengambil dokumen militer dan bergegas ke Pulau Tianyun sesegera mungkin. Adapun Bai Bing, ia terus menyelesaikan pembentukan Kamar Dagang Baiyun, dan bertanggung jawab untuk kontak dan komunikasi dengan militer. Chu Xingyun langsung melewati area teleportasi dan tiba di wilayahnya sendiri Pulau Tianyun. Menghirup angin laut yang asin, Chu Xingyun tidak bisa tidak ambisius. Setelah datang ke dunia Qiankun selama 1,5 tahun, Chu Xingyun akhirnya memiliki wilayahnya sendiri dan tidak perlu lagi dikirim ke orang lain. Apa yang paling memuaskan bagi Chu Xingyun adalah bahwa hari ini Yundao kesepian di luar negeri, bahkan jika itu membuat banyak gerakan, itu tidak akan diketahui dunia. Tapi tidak. Selain itu, dengan 100.000 pengrajin Tianyun, penelitian dan pengembangan Rune Wei lebih mudah. Suatu hari, kemuliaan Pulau Awan Langit ini akan bersinar di seluruh alam semesta. Pulau Tianyun adalah pulau oval dengan luas lebih dari 300 km, seluas 10 km persegi, berbentuk seperti telur ayam. Pulau ini padat ditutupi dengan ratusan juta panah bambu, rumput hijau dan bunga liar di tanah, menghiasi pulau seperti negeri dongeng di luar dunia indah.
Pusat pulau ini sedikit cekung, mengumpulkan air hujan di langit membentuk danau air tawar. Di sekitar danau, para pengrajin membangun sejumlah besar rumah bambu, membentuk kota kecil. Dengan dokumen dari Departemen Militer, Chu Xingyun bergegas ke kamp militer Pulau Tianyun untuk pertama kalinya dan menyelesaikan prosedur penyerahan. Setelah menyelesaikan prosedur serah terima, pemimpin Garyunon Pulau Tianyun memberitahu Chu Xingyun bahwa mereka akan terus menjaga Pulau Tianyun selama 3 bulan, dan setelah 3 bulan, mereka akan mundur dari Pulau Tianyun. Meskipun selama Anda berkomunikasi dengan Departemen Militer, Anda dapat meninggalkan pasukan ini, tetapi Chu Xingyun tidak ingin melakukannya. Sebenarnya, Chu Xingyun sudah memiliki pilihan terbaik dalam pikirannya. Setelah serah terima selesai, Chu Xingyun tidak berhenti di Pulau Tianyun, tetapi sebaliknya kembali ke kota Jiuxiao melalui susunan teleportasi, dan bergegas ke istana utama kota sesegera mungkin untuk mencari Dewa Dingin Ekstrim. Hampir tidak mungkin bagi orang-orang yang menunggu waktu untuk mencari guru dingin tertinggi. Tapi siapa Chu Xingyun? Dan dia adalah suami Sui Liuxiang, jika dia ingin melihat kaisar yang sangat dingin, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Sebenarnya, tidak ada orang lain yang melaporkannya, itu adalah Sui Liuxiang. Dalam aula parsial, kaisar yang sangat dingin menerima Chu Xingyun. Setelah bertemu, Chu Xingyun tidak berputar-putar. Setelah salam hormat, Chu Xingyun berkata dengan rendah hati, mendengarkan Liu Xiang, pasukan yang Anda janjikan kepada saya hampir siap. Mengangguk kepalanya, Extreme Cold Emperor berkata, ya pasukan itu sebenarnya dibentuk 6 bulan lalu, tapi sedikit masalah itu tidak pernah bisa menyelesaikannya. Tiba-tiba tertegun, Chu Xingyun tidak bisa mencari tahu masalah apa yang bahkan bisa diselesaikan oleh kaisar sangat dingin. Melihat keheranan Chu Xingyun, Extreme Cold Emperor berkata, saya tidak tahu 1 atau 2 kalimat tertentu, jadi mari saya akan membiarkan siang-siang membawa Anda melewati. Setelah jeda, kaisar yang sangat dingin berkata, jika Anda dapat membujuk mereka, maka semuanya secara alami bahagia, tetapi jika Anda tidak dapat membujuk mereka, saya tidak terlalu kuat. Sambil menggelengkan kepalanya, Extreme Cold Emperor menghela nafas dan berkata, ketika mereka lebih baik mati, bahkan sebagai kaisar agung, aku tidak bisa berbuat banyak. Mendengar kata-kata Kaisar Extreme Cold, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba, meskipun dia tidak memiliki kontak khusus, dia umumnya tahu apa yang salah. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, mereka harus ingat untuk membenciku karena menghancurkan masa depan mereka, dan mereka tidak dapat mengubah diskriminasi terhadap seni bela diri tingkat rendah, lebih tepatnya mati, daripada dipermalukan untuk menjadi milikku bawahan, bukan. Melihat Chu Xingyun terkejut, faktanya adalah bahwa seperti yang diharapkan Chu Xingyun, orang-orang itu hanya menolak untuk mengakui bahwa mereka salah. Dalam hati mereka, semua yang mereka lakukan adalah yang paling benar dan adil. Dalam pandangan mereka, semua yang dikatakan Chu Xingyun hanyalah kebajikan wanita itu, dan Chu Xingyun sama sekali tidak layak berbicara tentang urusan militer. Seperti yang dikatakan, menjadi bawahan Chu Xingyun, dalam pandangan mereka itu benar-benar hal yang busuk. Dengan nirwana mereka, bahkan keadaan Kaisar Wu, tetapi karena ketamakan mereka untuk hidup dan takut mati, mereka membungkuk untuk menjadi bawahan Yin dan Yang Ruki, maka akan lebih baik untuk membunuh mereka. Sebenarnya, Kaisar Dingin Ekstrim telah mencoba tekanan kuat, tetapi meskipun mereka tidak bisa menolak perintah Kaisar Dingin Ekstrim, mereka dapat mengekspresikan pendapat mereka melalui metode lain. Pada malam ketika Dewa Dingin Tertinggi mengeluarkan perintah, banyak orang memilih untuk bunuh diri. Emosi orang lain juga berfluktuasi dengan keras, yang tidak dapat diterima oleh mereka. Menghadapi hal ini, Extreme Cold Emperor tidak terlalu sulit untuk memaksa terlalu banyak. Jika itu benar-benar membunuh semua orang, maka Extreme Cold Emperor juga mungkin bau selama bertahun-tahun, yang tidak dapat dia terima. Selain itu, 10.000 langkah mundur mengatakan bahwa meskipun orang-orang ini melakukan kesalahan, akar kesalahan adalah Akademi Jiuxiao. Mereka sendiri tidak salah, yang salah adalah pendidikan yang mereka terima. Jika Anda benar-benar kembali ke sumbernya, Extreme Cold Emperor juga bertanggung jawab. Meskipun Extreme Cold Lord Zun tidak menjawab, dari ekspresinya, Chu Xingyun telah mendapatkan jawaban yang diinginkan. Jelas, seperti yang dia duga, orang-orang itu dulu diskriminatif, dan tidak mungkin baginya untuk menerima kepemimpinannya. Tentu saja, jika Chu Xingyun mau, dia bisa melakukan keduanya keras dan lunak, dan cepat atau lambat mereka bisa dimasukkan. Tapi sekarang Chu Xingyun tidak ingin melakukan ini. Mengapa begitu banyak orang di dunia ini harus bersama orang-orang yang sombong dan berprasangka di dalam hati mereka? Meskipun mereka memang kuat, bagaimana dengan itu? Cepat atau lambat, Chu Xingyun akan membuat mereka menyesal, dan menyesali kesombongan dan prasangka mereka hari ini. Memikirkan hal itu, Chu Xingyun berdiri dan mengepalkan tinjunya pada Kaisar Sangat Dingin Zun, karena mereka bertekad untuk menolak maka lupakan saja. Yang disebut melon bengkok itu tidak manis, lepaskan saja. Melihat Chu Xingyun meminta maaf, Extreme Cold Emperor berkata, saya khawatir ini hanya terjadi. Sebagai kompensasi, saya dan Departemen Militer melewatinya. Kami berwenang untuk membentuk puluhan ribu pribadi orang.
Mendengar kata-kata kaisar sangat dingin, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika dia bisa membentuk pasukan sendiri, mungkin tahap awal lebih lemah, tapi selama dia benar-benar terlatih, itu pasti akan menjadi kartu as elit. Setelah berulang kali terima kasih, Chu Xingyun mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dengan 10.000 tempat pertahanan Pulau Tianyun benar-benar bebas dari masalah. Selain itu, Chu Xingyun memutuskan bahwa puluhan ribu pasukan tidak akan memilih dari luar, tetapi memilih dari penduduk di Pulau Tianyun. Ada 100.000 pengrajin di Pulau Tianyun, tetapi tidak hanya 100.000 orang. Bahkan pengrajin hanya pengrajin yang sedang mengedit. Menghitung asisten dan magang mereka, dan kerabat, seluruh Pulau Tianyun memiliki ratusan dari mereka. 10.000 orang. Dari jutaan, masih sangat mudah untuk memilih 10.000 orang. Sebagai tim pribadi, meskipun perlu berada di bawah yurisdiksi Departemen Militer, sama saja dengan tidak ada apa-apa lagi pula. Pulau Tianyun tidak bisa ditinggalkan tanpa pengawasan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan tim pribadi lainnya, tim yang akan didirikan oleh Chu Xingyun adalah tim pribadi yang murni. Tugas yang biasa adalah untuk melindungi Pulau Tianyun, dan militer tidak dapat memerintahkan pemindahan tersebut. Bila perlu, Chu Xingyun dapat dengan bebas mengirim mereka untuk melakukan apa saja di mana saja. Dengan gembira, Chu Xingyun bergegas ke Pulau Tianyun lagi. Setengah tahun berikutnya, energinya akan berada di Pulau Tianyun. Di sini, akan menjadi titik awal karir Chu Xingyun di dunia Qiankun. Untuk bersumpah kedaulatan dan juga menyatakan kedatangannya, hal pertama setelah Chu Xingyun kembali ke pulau itu adalah mengubah nama Pulau Tianyun menjadi Pulau Tiangong. Pada siang hari, sejumlah besar pengrajin berkumpul di sekitar papan pengumuman. Di papan buletin besar, pemberitahuan dipasang, dan pada pemberitahuan itu, beberapa baris karakter besar dicetak seperti kait besi. Sejak hari ini, Pulau Tianyun telah berganti nama menjadi Pulau Tiangong. Para pengrajin di pulau itu semuanya adalah pengrajin Tiangong. Semua produk yang dihasilkan di pulau itu dicetak dengan tanda Tiangong. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.